Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arisa Triansa, dan kali ini saya mengajak sahabat sedikit kita berbincang. Saya juga ada kedatangan sahabat lama saya juga, Sumeranto Citra. Apa kabar Bang? Kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Bang Sumeranto Citra ini dia merupakan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Singkawang, Bang ya? Betul. Sudah 2 periode? Iya, periode kedua ini. Periode kedua, dan bagaimana kisahnya kita langsung aja bertanya kepada Bang Sumeranto. Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, luar biasa. Bisa dibuka lah Bang, kita ngobrol. Ya kan? Yang penting harus jaga jarak ini. Jaga jarak, ya. Jangan terlalu dekat ini. Boleh. Buka Bang. Bang, kita cerita sedikit lah Bang, buka ini aja Bang. Bang, kita cerita sedikit, udah berapa tahun di Singkawang Bang? Saya masuk ke Singkawang itu dari tahun 93 bulan 8. 93 bulan 8. Tahun 93 Nah, bulan 8. kalau sampai hari ini sudah mencapai waktu kurang lebih sekitar 27 tahun. 27 tahun. Ya. Bang, awal Abang ke Singkawang itu seperti apa Bang? Ya, sebetulnya kalau waktu itu saya ke Singkawang itu tugaskan oleh bos saya itu dari PT Sinar Sumber Sehat untuk menjadi sales. Menjadi sales sahabat. Jadi ya. terus Bang? Dan setelah itu saya menjalani sampai 5 tahun untuk di kota Singkawang menjadi sales. Akhirnya saya berhenti pada tahun 98. Ya, pada waktu itu terjadi krisis. Ya, itu sekitar bulan 8 juga nggak salah itu. Ya, setelah itu saya mencoba untuk berusaha sendiri. Ya, berusaha sendiri ya untuk menjual barang-barang produk dari makanan, ya snack dan juga minuman dan lain sebagainya itu. Itu bekerja di biskuit ya? Di biskuit. Biskuit itu berapa tahun Bang? Saya bekerja di biskuit itu kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun ditugaskan di Singkawang? Di kota Singkawang. Di kota Singkawang. Dengan daerah tugas saya ini di Singkawang, kemudian Pemangkat dan Tebas Sambas. Oleh bos Abang itu tadi? Iya. Bang, ngomong-ngomong waktu Abang tinggal di sini tahun 93, itu tinggal di daerah mana? Saya tinggal ini di Mes. Ya, di Mes ya? itu di gudangnya PT Sinar Sumber Sehat. Ya, di bawahnya itu gudang, terus itu sebelahnya itu ada kantor, terus di atasnya itu tempat tidur. Itu pada saat itu usia berapa? Pada itu saya 22 tahun itu. 22 tahun. 22. Jadi merantau ke Singkawang usia 22 tahun. 22 tahun. 20 tahun. Bang, setelah Abang di biskuit berapa tahun kerjanya? 5 tahun. Setelah biskuit, Abang Saya bekerja sendiri. bekerja sendiri. Ya, usaha sendiri. Usaha apa? Saya juga sama. Ya, usaha dengan itu barang-barang produk makanan. Bawa ke? Snack itu saya bawa itu ke daerah Dawai, ya ke Palo, ya ke Galing, ya. Modal ke sendiri? Sambas, modal sendiri. Hasil kerja sebelumnya ya? Kerja sendiri. Itu berapa tahun Bang Abang menjalankan bisnis sendiri, menjual produk-produk barang-barang? Yang pasti saya lakukan ini dari tahun 98 pada saat terjadi krisis. Ya. Kemudian sampai pada tahun 2009 saya sendiri itu yang menjadi sales. Ya, kemudian setelah itu saya menyerahkan kepada staff saya untuk menjalannya sampai tahun 2012. Saya belum cerita politik nih, masih mengulas kehidupan yang Abang susah awal ini. Tidak susah sih sebenarnya Bang ya, sebenarnya enak. Sebenarnya bukan susah sebenarnya, tapi saya pengen menggali mengapa Abang tertarik ke politik. Tapi sabar dulu Bang. Bang, waktu menjalankan bisnis ke Palo, sudah membeli rumah sendiri atau tetap masih di mes? Saya sudah membeli rumah sendiri. Di mana? Di Jalan Alianya, Gang Tamas. Itu waktu belum nikah itu? Belum nikah. Bang, ngomong-ngomong nikah tahun berapa Bang? 98, bulan 12. 98 bulan 12. Tanggal 29. Tanggal 29. Ya. Sama wanita asal Singkawang. Asal Singkawang. Jadi Abang menikah di usia 27 tahun. Bang Sumeranto ini menikah di usia 27 tahun. Memang usia-usia yang memang layak menikah. Iya. Bang, itu setelah menikah tahun berapa Bang? 98. 98. Kemudian ada selanjutnya setelah menikah pekerjaan Abang masih tetap? Ya, masih tetap. Saya sebagai sales ya untuk ya kampas itu ya ke daerah-daerah. Berapa tahun yang saya sebutkan itu? Berapa tahun? Dari 98 sampai saya 2009 terpilih jadi anggota dewan. Berarti belasan tahun. Belasan tahun. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Nah, begitu pengen seiring waktu berjalan, ini yang seru nih. Bagaimana kiprah Bang Sumeranto di politik Bang, bisa diceritakan niat terjun ke politik? Padahal Abang orang Pontianak ya? Ya, saya kelahiran Pontianak. Pontianak ya? Ya, kelahiran Pontianak, tapi orang Singkawang. Kelahiran Pontianak orang Singkawang. Bang bisa? Orang Singkawang. Ya. Gimana cerita Bang terjun ke politik? Pada tahun 2000
2004 saya diajak oleh seorang sahabat saya yang untuk bergabung ke Partai Buruh. Ya, waktu itu saya diajak untuk masuk ke Partai Buruh dan juga untuk mencalonkan diri. Tapi karena udah tahu bicara masalah politik ini kan sesuatu hal yang cukup riskan, ya, sesuatu yang cukup tabu itu bagi keluarga kami ini. Ya pokoknya saya itu ditolak habis-habisan, tidak boleh mencalonkan diri jadi anggota dewan. Oleh istri, oleh keluarga besar. Itu udah punya anak. Waktu itu saya udah punya anak. Udah punya anak. Jadi memang niat ada nggak terjun ke politik sebenarnya? Ya, pada waktu saya diajak ini, ya saya juga punya nggak tahu saya ada ini, ya ada keinginan juga itu, ada keinginan. Ya, oke saya sampai itu agak bersilang pendapat dengan keluarga ini, ya akhirnya saya menyerah. Habis Partai Buruh, saya bergabung sebentar itu di Partai PIB. Kemudian saya bergabung ke Pakar Pangan. Dari Partai Buruh ke PIB lalu nyalek di Partai Pangan. Bagaimana ceritanya, Bang? Ya sebetulnya saya memang punya keinginan. Waktu itu kan setelah terpilih wali kota baru itu, ya Hasan Karman, ya beliau itu kan di Partai PIB itu. Ya karena waktu itu kita pikir bagusnya itu di Partai PIB, sudah di mana itu di situ ada suara, ada namanya di tempat kita ini, ya Hasan Karman itu yang memang waktu itu memang luar biasa, ya. Jadi kita mencoba untuk melakukan ya bagaimana itu bersama-sama dan juga mendapatkan hal yang positif dari beliau itu. Kemudian langsung ke Pakar Pangan ceritanya, ya, setelah diajak itu, juga. Ya karena ada sesuatu, akhirnya saya mundur dari PIB. Ya pada suatu saya mundur, teman saya ini mengajak saya masuk Pakar Pangan. Ya masuk Pakar Pangan, ya tujuannya agar saya itu bergabung di situ, ya untuk mencalonkan diri dari anggota dewan. Ya tahunya ada peraturan MK suara terbanyak. Ya. Waktu itu pada waktu saya mau diajak ini bergabung ke menjadi caleg, saya bilang saya tidak mau. Ya, kenapa? Karena ijazah saya itu disembunyikan oleh istri. Oleh istri. Ya. Oleh istri disembunyikan terus ijazah saya itu disembunyikan ya. Jadi ada teman saya ini bilang kamu bagusnya bantu saya, ya. Waktu itu kan masih sistem nomor urut. Ya. Belum suara terbanyak. Ya. Pada waktu tahun berapa itu tahun 2009 itu. Ya. Ya itu dengan sistem urut. Ya saya diajak yang untuk memberikan dukungan kepada teman saya. Ya jadi saya di urutan nomor 2. Bayangkan aja kalau urutan 2 kan udah pasti. Ya. Yang mungkin tidak akan itu mendapatkan itu. Ya. Ya. Tapi setelah itu peraturan berubah. Ya. Sebetulnya saya mau cerita begini. Ya. Ya. Pada waktu saya punya ijazah itu disembunyikan oleh istri, ya teman saya ini mengajak saya bergabung, ya untuk menjadi caleg. Bagaimana? Ya ijazah nggak ada. Disembunyikan istri. Ya, saya bongkar ini, saya punya berkas itu. Ditemukan ada satu yang fotokopi. Baru dilegalisir. Dilegalisir. Ya saya itu bawa ke Pontianak yang untuk dilegalisir. Isim amanah tuh bang? Isim amanah. Saya kan SMA Santo Francis Asis Pontianak. Bawa ijazah fotokopi itu. Ya saya gandakan. Ya kemudian itu dilegalisir. Dan begitu teman-teman ini mampu ngurus. Pokoknya semua administrasi, ya teman-teman itu yang isikan. Saya tinggal tanda tangan aja. Ya. Selanjutnya ini waktu dari MK ini keluarkan suara terbanyak. Suara terbanyak. Jadi dinamika pun langsung berubah ya. Ya. Akhirnya saya pada waktu itu terjadinya dengan putusan MK yang suara terbanyak. Saya udah pasti ya melakukan dengan segala upaya saya ini untuk mendapatkan suara paling banyak, suara terbanyak ini. Ternyata 2009 dapat berapa bang? Saya dapat angka kurang lebih 432. Berarti berapa kursi waktu itu partai abang? Pakar Pangan dapat 2 kursi. Satu untuk di dapil barat, satu di dapil itu selatan timur. Abang dapat di barat? Iya. Oke, setelah di Pakar Pangan, udah status bukan wakil ketua DPRD pada saat itu? Waktu sebagai anggota, kemudian saya mendukung sebagai ketua fraksi.
anggota sebagai ketua fraksi. Ketua fraksi. Oke, di dalam 2009 ketika abang duduk pertama kali menjadi anggota dewan kan tahun 2009. Iya. Gimana perasaan istri? Nah, kan sebelumnya ini kan disembunyikan, bro. Sebelumnya ini disembunyikan. Nah, gimana perasaan istri? Jadi pada waktu apa ya, setelah keluarnya putusan MK yang menyatakan suara terbanyak, ya udah pasti istri kan itu melihat saya punya gerak-gerik ini. Ya. Ya dengan rajinnya itu saya bersosialisasi. Bersosialisasi itu membawa nih anak-anak saya. Ya anak saya itu saya bawa ya untuk bersosialisasi. Ya dari rumah ke rumah ini bayangkan aja ya banyak itu yang belum kita kenal. Tapi saya dengan menggunakan itu bantuan dari teman-teman ya mencetakkan saya itu kartu nama ya dorongan teman-teman. Ya teman saya ini luar biasa kan ya dia mencetak barang ini yang buat saya untuk sosialisasi. Waduh, ini dia duduk bukan hal yang mudah, ini dorongan teman, ijazah disembunyikan, dapat kartu dorongan teman. Nah, yang ini saya tanyakan bang, apa perasaan istri ketika abang lulus? Ya setelah lulus ini udah pasti beliau gembira. Gembira? Ya gembira. Ya. Gembira? Beliau itu juga punya firasat itu ya bahwa saya itu bisa menggunakan itu. Oke bang, waktu tadi dewan pertama tersita nggak waktu keluarga atau abang bisa membaginya? Sudah pasti. Ya pada waktu saya awal menjadi anggota dewan, hampir itu apa ya 1 minggu full saya gunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Full? Bayangkan aja hari Minggu pun itu saya gunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Tersita waktu keluarga? Udah pasti. Gimana perasaan istri? Ya istri sampai juga apa ya udah pasti ya. Kalau bicara masalah istri, kalau kita tidak memberikan waktu yang cukup buat ini, buat istri dan anak-anak, ya ada sesuatu lah yang. Tapi mereka paham lah ya. Mereka paham. Tapi berimbang waktu ini ya saya minta mereka supaya bisa paham. Berjalan waktu paham. Ya, kenapa? Karena saya butuh apa ya dengan tugas saya sebagai anggota dewan ini saya harus melakukan yang terbaik buat anggota dewan, buat masyarakat. Oke, nah sahabat, ini kan masih cerita anggota nih. Ini lanjut ke abang gerak ke partai Nasdem. Ya, ceritanya seperti apa bang? Ya, setelah saya terpilih jadi anggota dewan pada tahun 2009, ya kemudian saya itu menyaksikan yang namanya deklarasi Ormas Nasional Demokrat. Ya, pada waktu saya melihat di TV, wah ini luar biasa loh nih ya. Ini semua tokoh berkumpul itu kurang lebih sekitar ada 40 orang ini yang mendeklarasikan itu yang namanya Ormas Nasional Demokrat. Ada restorasinya. Ya, saya bilang ini kesempatan. Ya. Saya nih ya feeling saya Ormas ini pasti nantinya itu akan ada partainya. Ternyata betul. Ya. Ormas ini saya pada tahun 2010 ya saya telepon dengan teman. Ya teman di Pontianak, ya supaya itu mencarikan itu kira-kira kenal nggak dengan ini ketuanya, siapa yang kendalikan itu Ormas Nasional Demokrat di Pontianak itu di Provinsi Kalimantan Barat. Ternyata sudah ditemukan, saya melakukan diri. Ya pada waktu saya melakukan diri ini bukan hanya sendiri, ternyata ada beberapa orang juga. Saingan itu yang ingin mendapatkan itu Ormas Nasional, ya Demokrat itu. Oh masih ormas nih ya? Masih ormas. Terus? Ya setelah itu saya direkomendasikan untuk mendapatkan Ormas Nasional Demokrat ini, saya jadi ketua dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi partai. Diminta untuk membentuk partai. Pada waktu itu saya masih di ini Pagar Pangan. Iya, gimana bisa cerita? Di Pagar Pangan pada tahun 2010 saya sampai diusulkan ya untuk di PAW. Jadi partai tahun berapa? 2010. Jadi gimana tuh bang? Abang ketua partai Nasdem, tapi daerah pemilihan duduk di Singkawang Barat. Singkawang Barat maksud saya pakai perahu Pagar Pangan. Jadi PAW nggak pada saat itu? Ya, saya diusulkan untuk di PAW. Ya, tapi dari pihak pusat itu saya juga mencoba untuk melakukan komunikasi. Ya, apakah saya itu diperbolehkan untuk mengendalikan ormas di Singkawang? Ternyata boleh. Setelah melakukan sebuah komunikasi yang intens dengan pihak DPP Pakar Pangan di Jakarta, mereka itu menyarankan supaya saya tidak terlibat di dalam Ormas Nasional Demokrat. Akhirnya saya berikan dengan teman saya. Saya berikan dengan teman saya. Teman saya itu yang kendalikan.
Oh, itu ormas itu. Ormas itu. Tapi abang tetap di Pakar Pangan. Sampai tuntaskan waktu. Sampai tuntaskan waktu. Nah, seketika abang tuntaskan waktu, kemudian berubah partai 2000 pertama kali menggunakan Nasdem tahun berapa? 2014. 2014. Nah, 2014 inilah merupakan cikal bakal abang menjadi wakil ketua DPRD. Bang, bisa diceritakan bang, waktu pertama kali memimpin partai, kemudian abang bisa duduk menjadi wakil ketua DPRD itu gimana ceritanya bang? Ya. Setelah saya itu dipercaya untuk menjadi ketua partai Nasdem, ya memang ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya luar biasa gimana ya? Karena ini partai baru, partai itu yang belum dalam hal masalah untuk administrasi dan lain sebagainya itu yang belum sebagaimana yang ada pada saat ini. Itu butuh sebuah kerja keras yang luar biasa. Berarti butuh kerja keras kan? Kerja keras dalam masalah untuk mencari anggota, yang untuk membenahi masalah administrasi. Oke, itu lumrah lah untuk memimpin sebuah partai. Yang ingin saya tanyakan, mengapa bisa jadi wakil ketua DPRD? Apakah kursi itu waktu itu banyak bang? Waktu itu Nasdem itu mendapatkan ini 3 kursi. Udah bisa menjabat wakil. Ya kita cuma menang itu di suaranya aja. Oh, jadi suara 3 kursi, wakil ketua 1 atau kedua 2? Wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Jadi setelah itu wakil ketua DPRD, bang. Saya menjadi wakil ketua DPRD. Ini kan lebih berat lagi nih bang. Tadi anggota, sekarang wakil ketua. Ya. Tetap istri tetap mengerti bang. Ya mengerti aja. Ya, karena memang panggilan kita ini memang di politik. Panggilan hati dan juga ya. Hati, ya. Udah jalan hidup mungkin. Saya sudah sangat merasakan itu. Saya memang sangat enjoy di politik. Ya bagaimana saya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya terutama kita mengetahui bahwa Singkawang ini kan butuh banyak pembenahan, butuh banyak pembangunan, ya juga banyak kita melayani masyarakat itu yang kita tahu itu banyak bermacam ragam, yang memang banyak keterbatasan. Ya keterbatasan baik itu melalui pendidikan, melalui kesehatan, dan juga mengenai masalah infrastruktur itu. Berarti abang dengan politik abang memperjuangkan seperti itu? Ya, dengan politik saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke. Ya. Berarti intinya abang inilah jalur politik membuat abang inilah aku mengaplikasikan pemikiran dan menyerap aspirasi masyarakat seperti itu. Bang, untuk periode 2019 kan terpilih lagi nih bang. Ya. Tetap menjadi wakil ketua DPRD. Ya. Itu seperti apa bang? Ya, kalau untuk 2019 ini, ya kita Partai Nasdem itu mendapatkan 5 kursi. Ya, terus? Dan pasti bahwa dengan untuk naiknya saya itu menjadi wakil ketua. Kemarin itu wakil ketua 2, sekarang menjadi wakil ketua 1. Peningkatan itu, ada peningkatan itu ya. Ada peningkatan ya. Dan juga itu untuk suara Partai Nasdem itu juga meningkat beberapa kali lipat ini. Jadi suatu prestasi yang cukup bagus ya di Kota Singkawang. Ya, dan kita mengetahui bahwa animo masyarakat terhadap Nasdem itu juga cukup bagus. Dan memang ini kita coba untuk melakukan yang terbaik ini supaya kedepannya Nasdem itu akan semakin diterima oleh masyarakat. Bang, untuk tahun 2014 itu berapa suara bang waktu jadi wakil ketua DPRD pertama? Kalau untuk 2014 itu ya, 2014 suara itu ada sekitar 1.432 kalau tidak salah itu. Dari 400 di Pakar Pangan, 1.000 lebih di wakil ketua DPRD 2. Ya, kurang lebih 3 kali lipat lebih. Untuk 2019 ini berapa? Agak turun sedikit. Agak turun ya. Jadi 1.222. Oke, sekarang udah cerita politik. Kami juga akan sedikit memberikan apa sih seorang Sumberanto ini mengapa bisa sukses? Bang, berikan pesan-pesan kepada milenial bang. Kita tidak juga harus politik, seperti apa pesannya agar bisa sukses bang. Abang ini kan tipikal pekerja keras, dari seorang pekerja roti ya, kemudian buka usaha dari kampas, terjun ke politik, sekarang menjadi pejabat, menjadi wakil ketua DPRD Singkawang. Ada kiat khusus bang? Yang pasti ya dalam hidup saya ini ya melakukan sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya kita dalam masalah itu bekerja keras yang baik ya, kerja keras itu yang small ya, tapi dengan tulus ikhlas. Jadi saat itu kita melakukannya dengan tulus ikhlas ini ada sesuatu nilai yang kita rasakan yang memang terasa itu lain. Maka dari itu sebagaimana itu saya berpesan kepada untuk teman-teman ya, lakukan sesuatu itu lakukan dengan terbaik. Jangan kita itu memikirkan bos kita itu untungnya seberapa banyak,
ya, tapi kita lakukan, ya, lakukan dengan baik, ya, jangan kita pernah itu apa ya, merasakan bahwa kalau orang lain itu lebih kaya, orang itu lebih meningkat ini, ya kita menjadi iri, tidak boleh. Ya. Yang pasti kita harus itu melakukannya dengan tulus ikhlas. Percaya diri, tulus, ikhlas, jujur. Nah, sahabat, sebenarnya panjang dengan Bang Sumeranto. Mungkin ini segmen pertama. Kedepannya saya akan melanjutkan segmen kedua, mungkin di rumah dia. Mungkin kali ini kita segmen pertama, ini kisah dia, perjalanan dia dari Pontianak ke Singkawang, nikah, dari kerja biskuit hingga menjadi kampas membuka usaha, dan hingga saat ini menjadi wakil ketua DPRD. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di yang akan datang. Sip, terima kasih.